Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik, kemarin kita sudah sampai di tema 4 ya Nak ya, tentang globalisasi. Nah, kalian sudah mempelajari yang subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, kemarin sudah mempelajari tentang kerjasama ASEAN. Nah, ada sosial, ekonomi, ya, budaya, politik, pendidikan, ya. Kemudian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Tahu ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang keilmuan ya, berdasarkan fakta atau secara faktual. Ya, itu namanya adalah teks eksplanasi. Nah, kemudian ada penghasil listrik, ya, ada PLTA, nanti kita akan mempelajari yang lain, ada PLTU dan sebagainya, ya, PLTG juga. Nah, kemudian reklame, apa sih reklame itu? Jenis-jenisnya reklame apa saja, ya. Kemudian proses penyaluran listrik, keragaman ekonomi masyarakat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, ini yang pertama ada globalisasi. Ya, globalisasi itu adalah sebuah hal yang pasti dan tidak bisa terbantahkan. Nah, jarak saat ini itu bukan lagi suatu penghalang bagi manusia di seluruh dunia untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Apa yang biasanya ada dan khas di suatu negeri itu bisa saja sekarang ada di negeri lain. Itu adalah pengaruh dari globalisasi. Nah, ini adalah contohnya. Mohon maaf, ini adalah contohnya pura ya, atau pura yang di luar negeri yang terkena salju. Nah, biasanya pura itu kan banyak ya, banyak atau bener ya, banyak ada di daerah Bali. Nah, ini sekarang pura ini bisa ada di daerah atau di luar negeri. Nah, nanti bisa dibuka bukunya. Itu di halaman 28 ya Nak ya. Nah, itu pura ini terdapat di daerah Belgia. Jadi di sana juga banyak terdapat pura. Nah, padahal biasanya pura itu rata-rata di daerah kita, di daerah Bali. Nah, itu akibat dari globalisasi. Ya, mungkin kalau nggak ada globalisasi, nggak akan pura ini ada di daerah Belgia tersebut. Oke, lanjut ya. Berikutnya mendiskusikan soal tentang keberagaman ekonomi. Nah, ini ada gambar ya. Gambar si Wayan ya. Si Wayan sedang memberikan bingkisan ya Nak ya kepada seorang pengemis. Nah, di sini sesampainya di rumah Wayan bersama ibunya mempersiapkan bingkisan-bingkisan yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada mereka yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Ibu Wayan selalu memberikan petuah kepada Wayan agar menjaga hubungan baik dengan semua orang, serta jangan pelit yang berkelebihan, ya, membantu mereka yang kekurangan. Nah, ini wajib ya Nak ya. Jadi kita tuh sesama manusia harus saling membantu, saling menolong, ya. Jadi gimana sih Bu maksudnya keberagaman ekonomi itu? Jadi maksudnya keberagaman ekonomi itu mungkin ya kalian sendiri mungkin orang tuanya mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Ya, mungkin si Akbar ayahnya misalkan wira swasta. Kemudian misalkan si Kairo ayahnya PNS dan sebagainya. Itu meskipun kita mempunyai
orang tua ataupun kalian nanti kalau sudah gede, sudah dewasa, mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan orang lain, ya, dan mungkin sampai tingkat penghasilan berbeda ya nak ya, itu kalian harus tetap saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong maupun saling membantu antar sesama ya. Jadi kita tidak ada kasta, oh dia lebih tinggi dari kita, oh dia lebih bawah dari kita, itu nggak boleh ya, seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Oke, baik, langsung ya Bu Vita lanjutkan ya. Sekarang berikutnya di sini ada membaca teks tentang batik. Nah, Rasti hari itu memakai seragam batik. Seluruh siswa dan Bapak Ibu guru pada hari itu juga memakai baju batik. Nah, hari itu semua warga sekolah sedang memperingati Hari Batik. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran akan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Nah, kalian sendiri pun tidak harus pada peringatan Hari Batik ya nak ya. Kalian setiap minggu di sekolah juga memakai baju batik. Nah, batik sendiri itu sudah diakui oleh UNESCO ya, dari PBB ya. Itu sebagai warisan dunia. Nah, makanya setiap tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober itu kita memperingati Hari Batik ya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Di sini Bu Vita ada membuat poster. Tahu ya poster? Kalian kan sering banget membuat poster. Poster itu termasuk reklame juga ya nak ya. Nah, perhatikan poster di samping, kemudian berilah komentar dengan mengisi tabel seperti berikut. Nah, ini ada poster pagelaran wayang golek Ki Dalang Asep Sucahya. Nah, lakonnya Jabang Tutuka. Di situ ada tanggalnya dan tempatnya serta waktunya. Nah, sekarang ini ada kolom aspek yang dilihat ya. Itu kan pasti ya kalau namanya poster itu ada kalimatnya. Nah, kalimatnya itu seperti apa? Nanti silahkan ya nak ya kalian komentari ya. Menurut kalian kalimatnya sudah pas atau ada yang kurang, atau masih kurang menarik, atau sudah menarik ya, kayak gitu. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaannya seperti apa? Sudah sesuai atau belum ya? Kemudian tempatnya, gambarnya, kombinasi warna. Nah, gambarnya itu juga sudah menarik atau belum? Terus pemakaian kombinasi warna, atau ini terlalu simple atau kurang menarik, seperti itu ya. Oke, nanti silahkan yang ini dikerjakan ya nak ya. Berikutnya, Bu Vita punya penyebab padamnya listriknya. Mungkin kalian kan sering ya mengalami pemadaman listrik. Nah, apa sih sekarang penyebabnya? Jadi listrik itu saat ini menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Nah, tanpa keberadaan listrik, banyak hal di masyarakat akan terganggu. Nah, kalian pasti paham lah ya yang dimaksud ini. Nah, listrik memang sudah disediakan oleh PLN. Melalui sistem pendistribusiannya, listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, kan sudah mempelajari ya. Jadi dari PLTA, PLTU, PLTG ya, itu nanti akan disalurkan melalui gardu induk dan seterusnya ya, sampai ke rumah-rumah kita. Nah, akan tetapi ada kalanya listrik di rumah kita itu tiba-tiba padam. Nah, penyebabnya listrik padam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sebab internal dan yang kedua adalah sebab eksternal. Nah, sekarang yang sebab internal. Sebab internal itu merupakan adanya gangguan atau permasalahan yang berasal dari instalasi listrik di rumah kita sendiri. Nah, listrik di rumah padam itu dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, kelebihan beban daya listrik atau pemakaian listrik yang berlebihan. Ya. Kemudian, yang kedua, terjadi konsleting pada instalasi listrik yang ada di rumah
kita. Yang ketiga, terjadi korsleting yang berasal dari berbagai peralatan yang kita gunakan. Jadi seperti penggunaannya setrika, mungkin magicom, kulkas, ya, televisi, bahkan televisi juga bisa ya nak ya. Nah, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan peralatan yang menggunakan listrik. Nah, kemudian pemasangan kabel kendur dan sebagainya. Oke, kemudian yang eksternal. Kalau eksternal itu berarti pasti penyebab dari luar ya, dari luar rumah kita ya. Nah, jadi kalau di sini untuk penyebab eksternalnya itu merupakan adanya gangguan yang berasal dari pihak PLN. Jadi bukan dari rumah kita ya. Itu contohnya adalah pemadaman listrik bergilir. Nah, mungkin kalian sering ya. Kalau di kampung sering banget ya, nah itu nanti ada pemadaman listrik bergilir. Kemudian gangguan kelebihan beban, tegangan yang tinggi, sambaran petir. Nah, kalau sambaran petir kan sering ya. Kalau di kota kan biasanya ada sambaran petir di mana atau ada kabel yang putus. Nah, itu nanti pasti ada pemadaman listrik. Nah, di sini ada kebocoran listrik juga dan lain-lain. Ya, oke, baik, berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk tugas kita hari ini. Nah, yang pertama ayo berdiskusi halaman 30 ya, yang nomor 1 sampai 3. Kemudian yang kedua ayo berlatih halaman 35 sampai 36. Yang poster tadi ya nak ya, silahkan nanti dikomentari poster tentang pagelaran wayang golek tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada ayo berdiskusi halaman 40. Dan yang keempat, soal latihan akhir subtema 1 halaman 44 sampai 47 yang Romawi A dan Romawi B. Ya. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Nah, ini apalagi kita mau PTS ya, jadi belajarnya dan kesehatannya tetap dijaga ya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.